Halo teman-teman, kita bakalan nge-review makanan Sepinggan Indonesia. Menu yang pertama itu ada pempek. Perkenalkan, saya Rafli Badila dengan NIM Air 202. Saya sendiri Amanda Molina Priscilla dengan NIM akhir 189. Saya Nadila Zambatul Azharo dengan NIM akhir 198. Kalau dilihat dari sejarah dan budayanya, pempek ini adalah makanan khas Palembang yang muncul dari pemanfaatan ikan sungai dan sagu. Ada nilai tradisi yang kuat di balik rasa kuah cuka dan cara pembuatannya. Makanya tekstur dan keseimbangan bumbu itu sangat dijaga. Setiap bagian dari pempek, dari adonan sampai cuka, sebenarnya membawa identitas kuliner Palembang yang udah diwariskan turun-temurun. Oke, ini menunya dan kita akan pilih yang paket mini dengan topping mie. Oke. Mau beli paket mininya satu mau pakai ini berapa? Nambah 5.500. iya pakai mie Tambah apa lagi? Pempek merupakan makanan khas Palembang yang berbahan dasar ikan tenggiri dan tepung sagu yang disajikan dengan kuah cuko bercita rasa asam, manis, dan juga pedas. Prosesnya mengolah pempek meliputi pencampuran adonan ikan dan sagu, membentuk dan juga perebusan hingga matang lalu digoreng sebelum disajikan. Untuk penyajian pempek umumnya dilengkapi dengan cuko, irisan timun, dan juga taburan ebi. Perbandingan hasil praktek dengan produk yang dibeli yang dari segi rasa ikannya berasa, lalu untuk kuah cukonya terlalu agak sedikit pedas, dan juga untuk bentuknya dan juga teksturnya kurang memuaskan. Dari segi bentuknya yang kurang rapi dan untuk teksturnya itu agak sedikit padat, tidak sekenyal yang dibeli. Nah, untuk yang dibeli itu sendiri teksturnya dia tuh kenyal, bentuknya rapi dan juga gurih dan tampilannya rapih gitu. analisis perbandingan yang kita review dan kita praktek kemarin adalah pempek rasa ikannya sudah kuat dan teksturnya sudah pas, namun untuk bentuknya kurang rapi karena kita baru pertama kali bikin pempek bentuk kapal selam. Kalau untuk bentuk kelenjernya sudah sama seperti ini. Untuk rasa cukonya juga sudah pas, namun cuko yang kita buat itu sedikit terlalu pedas dan asam, tapi dimakan dengan pempeknya sudah pas. Oke, selanjutnya dari saya yang saya rasakan itu pempek hasil praktek kemarin sebenarnya sudah cukup gurih, tapi kuah cukanya terlalu pedas dan teksturnya masih agak kasar. Kalau dibandingkan dengan pempek yang saya coba di sini, rasanya jauh lebih seimbang. Asam, manis, dan pedasnya itu pas dengan bentuk yang lebih rapi dan elastis. Dari karakteristiknya sendiri, pempek Palembang itu dikenal punya tekstur kenyal, aroma ikan yang lembut, dan kuah coka yang seimbang. Ciri khas itu terasa jelas pada pempek yang ada di resto ini. Dan dari situ saya jadi paham bahwa teknik pengolahan, pemilihan ikan, dan takaran cuka benar-benar berpengaruh besar terhadap kualitasnya. Sebagai refleksi dari saya sendiri, saya banyak belajar tentang standar pempek autentik asli Palembang. Oke teman-teman, sekarang kami sudah sampai di restoran mie Aceh untuk membandingkan hasil praktik kami kemarin dengan versi aslinya. Di sini kami langsung melihat bagaimana standar rasa, tekstur, dan bumbu mie Aceh yang seharusnya. Mie Aceh sendiri punya sejarah panjang yang dipengaruhi budaya perdagangan rempah. Itulah kenapa aroma rempahnya kuat dan rasanya kompleks. Makanan ini bukan cuma hidangan, tapi juga bagian dari identitas kuliner masyarakat Aceh. Oke, kita berada di Tempat Tempat makan makan mie Aceh kayu manis. dan ini bisa datang.
perbandingan mie Aceh yang kita review dan kita praktekkan kemarin. Yang kita beli di rumah makan rasanya sudah kuat akan rempah, namun dagingnya itu agak kurang empuk. Untuk rasanya sudah pas, ada manisnya, ada pedas rempah, gurih. Untuk pelengkapnya juga ada acar dan kerupuk. Dan yang kita buat itu rasanya sudah pas, aroma rempahnya sudah kuat. Namun waktu menghidangkan itu kita kurang kuah, jadi agak sedikit mirip mie tek-tek, tapi rasanya sudah seperti mie Aceh dan kondimen lainnya juga sudah pas. Nah, untuk mie Acehnya sendiri, untuk hasil praktek kami dari segi rasa cukup, dagingnya empuk dan juga agak sedikit kurang kuah. Jadi menjadi agak sedikit kering untuk dari segi mie Aceh yang kami praktekkan. Nah, untuk yang dibeli itu sendiri dari rumah makan, kuahnya banyak, rasanya gurih, pedas, dan juga dagingnya agak sedikit keras karena mungkin kurang lama untuk merebus daging tersebut. Oke, untuk perbandingannya, mie Aceh yang saya buat kemarin itu kuahnya terlalu kering, kurang nyemek, dan bumbunya belum cukup strong. Sementara waktu saya coba mie Aceh di sini, terlihat jelas kalau konsistensi kuahnya lebih pekat dan rempahnya lebih terasa. Dari perbandingan ini saya jadi tahu bagaimana yang masih perlu saya perbaiki dari hasil praktek saya tersebut. Untuk pengolahannya itu kemarin saya sudah menumis bumbu, memasak mie bersama daging dan sayuran tapi kuahnya cepat menyusut. Untuk penyajiannya saya hidangkan mie bersama kuah dan topping meskipun tampilannya masih sederhana.